Pada akhir 2025, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp9.637,90 triliun, setara 40,46% dari produk domestik bruto, PDB, menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Pradana, menegaskan bahwa rasio utang terhadap PDB bukan satu-satunya ukuran kerentanan ekonomi. Yang lebih penting adalah kemampuan negara membayar utang, yang ditentukan oleh pendapatan negara, bukan sekadar besaran PDB. Ia menambahkan, utang pada akhirnya dibayar lewat penerimaan negara atau dengan penarikan utang baru. Oleh karena itu, rasio yang lebih relevan untuk menilai risiko fiskal adalah rasio utang terhadap pendapatan serta debt service ratio. Sebelum krisis 1998, rasio utang Indonesia terhadap PDB sempat berada di kisaran 37% pada pertengahan 1997, namun tidak mampu mencegah krisis. Ini menunjukkan bahwa batas 60% yang sering disebut bukanlah batas aman, melainkan batas pelanggaran yang diatur undang-undang. Saat ini, rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara telah melampaui 3,5 kali lipat, atau lebih dari 350%. Angka ini jauh di atas standar internasional. IMF menyarankan agar rasio tersebut tidak melebihi 150%. Andri mengingatkan, hal ini meningkat sangat pesat dan jauh melebihi standar internasional, seperti standar IMF yang merekomendasikan rasio tidak melebihi 150%. Jika Pak Prabowo tanpa acuh, maka semua rasio ini diprediksi akan terus meningkat. Ia memperkirakan, dengan target pendapatan negara tercapai, rasio utang dapat naik lagi 1-2 poin persentase, mencapai 41 hingga 42% dari PDB pada tahun anggaran berjalan. Realisasi pajak tahun lalu bahkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tekanan tambahan datang dari program-program baru di luar rencana awal anggaran, seperti pembayaran kewajiban proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, program gentengisasi, dan iuran Board of Peace, yang semuanya menambah beban pembiayaan. Di sisi lain, narasi efisiensi anggaran belum sepenuhnya tercermin dalam realisasi belanja negara. Jika pemerintah membutuhkan ruang fiskal, langkah paling mudah secara politik adalah menahan atau memangkas transfer ke daerah, TKD, yang dapat membuat anggaran daerah tidak cair. Seperti yang disampaikan Andri, faktanya belanja 2025 tetap melebihi seharusnya. Jadi kalau Purbaya kembali terdesak untuk menjaga anggaran, maka daerah siap-siap saja anggarannya kembali tidak cair. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.